Kita bertemu lagi di dalam ibadah online kita. Kita percaya kasih karunia Tuhan tetap menyertai kita dan memberikan kita sukacita, sehingga walaupun kita beribadah masih secara online, kita tetap semangat. Haleluya. Kita akan memulai ibadah kita pada hari ini, saudaraku. Sebelumnya, mari kita dengarkan terlebih dahulu tiupan sangkakala dengan sikap berdoa. Saudara terkasih, di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita siapkan hati dan pikiran kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, Allah yang hidup, yang kami sembah, kami puji di sepanjang hidup kami. Sungguh kami bersyukur buat hari ini Tuhan, di mana Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk bisa mengikuti ibadah, doa dan pemulihan pada hari ini. Sebelum itu ya Bapa, tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu ya Yesus. Semua bilangan keluarga kami dimanapun berada, Engkau tutup bungkus. Bahkan juga semua harta benda kami yang bergerak tidak bergerak, kami percaya Tuhan yang melindunginya. Dan juga kami berdoa buat semua harta benda yang ada di Yayasan Sola Gracia. Kami percaya Tuhan memproteksi dimanapun berada. Bapa kami yang baik, kami juga berdoa buat semua pengerja yang bertugas pada hari ini, pemusik, song leader, pendoa syafaat, dan pendoa penutup. Engkau pakai anak-anak-Mu ini menjadi alat kemuliaan-Mu pada hari ini Tuhan, sehingga mereka juga layak menjadi alat kemuliaan-Mu. Terkhusus kami berdoa buat hamba-Mu yang sebentar lagi akan menambur firman-Mu. Engkau berkati persiapannya ya Tuhan. Engkau pakai dia menjadi alat-Mu, pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu, mengalir dalam hati dan pikirannya, sehingga firman-Mu yang akan dia sampaikan adalah firman yang hidup untuk terus membawa kami menjadi pribadi-pribadi yang tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Semua kami anak-Mu yang mendengar firman-Mu, Engkau berkati, jadikan hati kami seperti tanah yang subur untuk siap ditanami dengan firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dari awal pertengahan sampai selesainya ibadah, doa dan pemulihan ini, kami percaya Engkau terus memberkati dan ada di tengah-tengah kami dimanapun kami berada pada saat ini. Ini doa dan ucapan syukur kami. Kami serahkan semuanya, hidup kami ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat hidup kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Mari kita angkat pujian ini, saudaraku. Ini tahun pembebasan. Kita angkat pujian dengan penuh semangat. Kita nyanyikan pujian ini.
semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, lupakan kesalahan. Saat inilah tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta, lupakan bersorak. Saat inilah tahun pembebasan. Saat inilah tahun pembebasan. Saat inilah tahun pembebasan. Yeay! Haleluya. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita masuk ke dalam doa syafaat kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, karena pada hari ini kami masih tetap merasakan anugerah Tuhan yang tetap menyertai kehidupan kami. Bapa dalam surga, sebentar Tuhan kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami. Terlebih dahulu ampuni kami akan segala salah dosa kami, agar doa-doa kami layak kami naikkan ke hadapan Tuhan. Bapa dalam surga, pada saat ini Tuhan kami berdoa untuk konflik Rusia dan Ukraina. Kami berdoa Tuhan supaya konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina ini bisa diselesaikan dengan baik, bisa mendapatkan satu kesepakatan agar Ukraina dan Rusia ini Tuhan bisa berdamai, dan lewat perdamaian ini juga nama Tuhan yang tetap terpuji. Tuhan pakaikan negara-negara yang bisa memberikan perdamaian terhadap negara Ukraina dan Rusia ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk pengungsi Ukraina yang saat ini berdampak akibat perang atau konflik antara Rusia dan Ukraina Tuhan. Tuhan yang mencukupkan segala kebutuhan mereka, Tuhan yang melawat mereka, agar para pengungsi ini juga bisa tercukupi segala kebutuhannya. Mereka juga bisa merasakan lawatan Tuhan lewat bantuan-bantuan yang mereka terima. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa agar lewat konflik antara Rusia dan Ukraina ini tidak bertambah lagi korban-korban jiwa yang berjatuhan Tuhan. Bermurah hatilah Tuhan untuk seluruh rakyat baik di negara Rusia dan Ukraina ini Tuhan, agar korban-korban yang berjatuhan tidak semakin bertambah, tapi kalau bisa Tuhan, lewat lawatan Tuhan ada perdamaian bagi mereka. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa untuk bangsa-bangsa yang ada di dunia pada saat ini. Lawatan Tuhan terjadi atas bangsa-bangsa yang ada di dunia ini Tuhan, agar tidak ada lagi konflik yang terjadi antara negara-negara di dunia ini. Biarlah kedamaian terjadi di dunia ini Tuhan. Dengan demikian kami juga bisa menjalani kehidupan kami dengan damai, dengan tenang, tidak ada rasa takut, tidak ada rasa khawatir akan apapun. Terima kasih Bapak, inilah doa-doa yang kami naikkan pada saat ini. Kami percaya yang menjadi permohonan kami, Tuhan akan menjawab tepat pada waktunya. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa-doa kami ke dalam tangan penyertaan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom saudara-saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan. Sebelum kita
mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Kami sangat merasakan pada hari ini. Dalam ibadah kami ini, kami telah mendengarkan pujian, mengumandangkannya kepada Tuhan. Dan terimalah pujian kami. Dan hari ini juga, kami ingin mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, berbicaralah Tuhan kepada kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti dan dapat kami lakukan di dalam hidup kami. Hamba-Mu Engkau pakai, Engkau kuduskan dan layakkan. Dan seluruh jemaat-Mu, pengerja yang mengambil bahagian dalam ibadah ini, Tuhan yang berkati kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan yang menjadi renungan kepada kita, saya angkat dari kitab Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat ke-6. Demikian firman Tuhan. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, hidup kita, hidup saya, dan hidup saudara bagaikan dalam suatu perjalanan. Dan di dalam perjalanan kita itu dituntut untuk mengambil keputusan jalan mana yang harus kita pilih. Dan ada dua pilihan dalam perjalanan: untuk mengikuti pemandu perjalanan atau memilih jalan sendiri. Seperti kalau kita melihat di dalam lalu lintas, ada lampu merah, ada lampu kuning, ada lampu hijau. Dilarang belok ke kiri atau ke kanan atau berhenti. Dan saudaraku, kalaulah semua kita mematuhinya, maka kita akan selamat sampai kepada tujuan. Demikian juga dalam Alkitab. Di sini dikatakan bagaimana perjalanan hidup kita. Perjalanan hidup manusia ini ada dua pilihan: patuh kepada Tuhan atau memilih jalan sendiri. Ibaratnya memilih jalan lebar atau jalan yang sempit. Dan saudara, tidak ada
tempat yang netral. Karena dikatakan di dalam Matius 7 ayat 13 sampai 14, masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan apa yang terjadi, saudara? Banyaklah orang yang masuk melalui pintu yang lebar itu. Sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatkannya. Kalau kita melihat dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai ayat 6, di sini kita bisa membandingkan, saudara, perjalanan hidup orang yang benar dan juga perjalanan hidup orang yang fasik. Dan hanya ada dua jenis yang diakui Allah, yaitu orang yang benar dan orang yang fasik. Orang benar atau orang saleh ini adalah orang yang hidupnya bercirikan atau tanda-tandanya adalah ada kebenaran, ada kasih, ketaatan kepada firman Tuhan, dan keterpisahan dari persekutuan orang yang kesukaannya berbuat dosa. Dikatakan bahwa di dalam ayat 2, tapi kesukaannya adalah Taurat Tuhan. Ini jalan pertama. Tetapi selanjutnya dikatakan bahwa orang fasik adalah orang yang tidak tinggal di dalam firman Allah. Bagaimana kalau dalam keseharian kita, kalau ada sukacita, kita seakan-akan dekat dengan Tuhan. Tapi sebaliknya ada pencobaan, ada duka cita, kita seakan-akan jauh dari Tuhan. Hal sedemikian bukan disebut orang yang benar. Hal sedemikian merupakan salah satu ciri-ciri orang yang fasik. Nyeleneh memang, tapi ada orang yang mengatakan bahwa bila sukacita puji Tuhan, tapi bila duka cita masalah yang berat, dia katakan pudi Tuhan. Pudi itu dalam bahasa Garonya adalah belakang Tuhan. Ini adalah orang yang tidak benar. Tetapi Tuhan menekankan bagaimana orang yang fasik tadi, yang tidak selalu hidup di dalam firman Tuhan. Sehingga saudaraku, di dalam renungan ini kita diingatkan untuk tidak hidup, atau bahkan jangan pun tidak hidup, tapi dekat pun tidak boleh dengan orang yang sedemikian, karena hidupnya bukan hidup di dalam firman Tuhan. Selanjutnya saudara-saudara, dikatakan bahwa ada hasil dari orang yang benar, ada berkat dari orang yang benar. Apa itu berkat bagi saudara yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kasih, hidup dalam kesetiaan? Ada berkat buat saudara, ada berkat buat kita. Apa itu berkat yang sesungguhnya, saudaraku? Di sini dikatakan dengan jelas sekali bahwa orang yang benar, orang yang hidup dalam kesetiaan, orang yang hidup dalam firman Tuhan adalah dia seperti pohon.
Dia seperti pohon yang ditanam di tepi air. Bagaimana pohon yang ditanam di tepi air? Dia akan menghasilkan buahnya pada musimnya dan tidak layu daunnya. Dan yang terakhir dikatakan, apapun yang diperbuatnya selalu berhasil. Katakan, apapun yang dibuatnya selalu berhasil. Inilah berkat itu. Dia menghasilkan buah pada musimnya, tidak layu daunnya. Dan saya ulangi, apapun yang diperbuatnya berhasil. Inilah ciri-ciri berkat yang diberikan oleh Tuhan. Mungkin saudara hari ini sedang berusaha. Mungkin saudara ini sedang merencanakan sesuatu dalam hidupmu. Dan ini adalah kesempatan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Walaupun ada persoalan berat, ada masalah yang belum terselesaikan, ada penyakit yang belum disembuhkan, yang sedang menuju kepada kesembuhan. Ini saudara adalah kesempatan kita untuk menjadi orang yang setia kepada Tuhan. Kita tahu begitu banyak orang yang berhasil, yang dekat dengan kita, karena kesetiaannya kepada Tuhan. Apapun yang dia rencanakan selalu berhasil. Ada jalan berkat yang diberikan Tuhan kepadanya, dan ini sungguh luar biasa yang diberikan Tuhan kepada kita. Orang yang benar, saudara-saudaraku, menerima sumber hidup yang tidak habis-habisnya. Saya katakan sekali, orang yang benar, kita adalah orang yang menerima sumber hidup yang tidak habis-habisnya. Seperti pohon tadi, kalau pada musim kemarau daunnya tidak layu, pada musim hujan dia tidak gugur, tapi selalu struggle, selalu bertahan. Seperti mata air di suatu tempat yang terus mengalirkan air yang murni. Di musim hujan dia tidak keruh, di musim kemarau dia tidak kering. Dan itulah yang akan diberikan Tuhan kepada saudara, saya, dan kita semua. Sebab saudaraku, Yohanes 15 ayat 1 sampai 8, khususnya kalau kita lihat dalam ayat 8, dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Ya, kamu, saudara akan menerimanya. Tinggal hanya meminta saja, Tuhan akan berikan buat kita. Apapun yang diperbuatnya berhasil, bukan berarti kita tidak pernah mempunyai masalah, bukan berarti kita tidak mempunyai kegagalan. Tapi saudaraku, orang yang benar akan mengetahui kehendak Allah dan berkat Allah. Mungkin hari ini pergumulan kita sedang berat. Mungkin hari ini persoalan kita belum terselesaikan. Tetapi bila saudara setia kepada Tuhan, Tuhan akan berikan hikmat kepada saudara. Saudara bisa mengambil apa arti dari semua ini. Dan bisa jadi di tengah kegagalan, itu adalah awal dari keberhasilan kita. Percayalah saudara-saudara. Tidak dapat kita pungkiri, ketiga dikatakan bahwa hasil perjalanan hidup orang fasik ini digambarkan dengan 3 gambaran yang mengerikan, saudara.
Yang pertama dikatakan di ayat 3, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ini adalah suatu gambaran berbagai kekuatan yang tidak mereka lihat dan yang akan menghancurkan kehidupan mereka. Orang pasti akan terlepas dari kasih Allah, dan bahkan lebih hebat lagi, mereka di bawah hukuman Allah. Lihatlah di dalam Efesus 2 ayat 2, kamu hidup di dalam dosa-dosa karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sedang bekerja di antara orang-orang yang durhaka. Tidak tahan dalam penghakiman dan tidak tahan dalam perkumpulan orang benar. Tidak ada orang fasik yang dapat bertahan, saudara, saat Allah murka dalam penghakiman terakhir, dan mereka akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi dikatakan selalu bahwa orang benar ke dalam kehidupan yang kekal. Sehingga mulai hari ini kita boleh mengambil suatu keputusan dalam renungan kita. Saya katakan bahwa jalan Tuhan adalah jalan yang menuju kepada kebahagiaan dan yang menawarkan sampai ke tujuan. Ibaratkan dalam suatu perjalanan yang mengikuti rute-rute yang benar, walaupun saudaraku banyak tantangan yang akan sampai ke tujuan dengan selamat, atau pemudi akan patuh dalam berlalu lintas mengikuti rambu-rambu lalu lintas, maka kemungkinan untuk sampai ke tujuan itu lebih besar, saudara, daripada pengemudi yang ugal-ugalan, sikap menurut keinginan sendiri. Mungkin saja kita melihat kalau jalan orang yang fasik, jalan orang yang lebar, mungkin lebih mudah daripada jalan kita. Kita tidak perlu marah, saudara. Kita tidak perlu iri, sebab sebenarnya mereka tidak mencapai kebahagiaan seperti jalan orang benar, karena mereka seperti sekam. Mereka tidak dapat bertahan di hidupnya dan mereka akan dihukum oleh Allah. Tapi kita yang berjalan di jalan sempit, tetapi itu adalah jalan keselamatan. Sehingga kita tidak perlu mencari jalan yang gampang, tetapi malah bertentangan dengan firman Tuhan. Dan terkadang bisa jadi begitu. Dan selanjutnya, saudara, agar tetap kita memilih jalan Tuhan, ya, kita harus dekat dengan firman Tuhan itu sendiri, dekat dengan Tuhan itu sendiri di dalam kehidupan kita, dekat dengan Allah, menjadi sahabat Allah, menyenangkan Allah. Dan apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan, dan apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita harus sesuai, harus sejajar dengan firman Tuhan. Sehingga berilah Roh Kudus Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kita. Suara Tuhan yang memanggil kita untuk tetap setia kepada, sehingga kita boleh hidup di dalam kehidupan yang benar. Kita hidup dalam kehidupan yang saleh, sehingga walaupun dalam keadaan susah sekarang ini, saudara, keadaan sulit yang menimpa kita, pandemi COVID-19 yang juga belum sepenuhnya selesai,
tidak membuat kita menjadi hidup orang fasik, tapi bahkan semakin membuat kita menjadi orang yang berhikmat dan orang yang benar. Marilah kita mulai. Pandemi COVID-19 dikatakan jaga jarak, bertahan sebisa mungkin di rumah, kalau tidak perlu tidak usah keluar. Jangan ini membuat kita menjadi orang yang jauh dengan Tuhan. Tapi melalui renungan kita ini, ibadah kita yang kita lakukan, terlebih dalam pelaksanaan pembinaan iman oleh kita melalui wadah ini, ada saat teduh dan apapun bisa kita pergunakan untuk membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Selamat menerima berkat Tuhan dan bertahan dalam hidupmu. Tuhan Yesus menyertai kita semuanya. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas sapaan firman-Mu. Memang Tuhan ada dua jalan dalam hidup ini. Jalan orang benar dan sebaliknya jalan orang fasik. Dan melalui firman ini kami menyatakan diri kami. Kami akan hidup dalam jalan orang benar. Karena begitu besar berkat bagi orang yang hidup dalam kebenaran Tuhan, yang setia kepada Tuhan. Seperti pohon yang ditanam di tepi air, daunnya tidak layu, berbuah dalam musimnya, dan apapun yang diperbuatnya selalu berhasil. Dan itulah berkat Tuhan bagi kami yang kami amini pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Kemuliaan bagi-Mu saja. Dan terimalah ibadah kami ini. Berkati kami semuanya. Sebab di dalam nama Yesus kami berdoa kepada Tuhan. Amin.